Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Perkenalkan, nama saya Ahmad Mursid. Saya pengajar di Teknik Elektronika Audio dan Video. Karena ini masih dalam masa pandemi COVID-19, harapan saya untuk anak-anakku sekalian, yang pertama tetap jaga kesehatan, yang kedua tetap di rumah, yang ketiga sesering mungkin mencuci tangan, kemudian yang keempat menggunakan masker. Nah, pada mata pelajaran kali ini nanti kita akan pelajari tentang home appliance, di mana materi dalamnya yaitu bagaimana cara pengisian dan pengosongan sebuah mesin refrigerator. Ini adalah sebuah mesin refrigerator atau di masyarakat kita itu sering disebut dengan kulkas. Nah, pada mesin seperti ini sering terjadi kerusakan yang mengakibatkan mesin ini tidak dingin. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh salah satunya adalah terjadi kerusakan atau kebocoran pada sistem pemipaan. Yang kedua, kerusakan terjadi diakibatkan oleh tegangan listrik yang tidak stabil. Hal ini yang menyebabkan kinerja dari sebuah refrigerator ini tidak maksimal. Untuk mengetahui apakah mesin refrigerator ini dingin atau tidak, maka yang bisa kita lakukan adalah pertama kita lihat bagian freezer ini, apakah bagian freezer ini terdapat bunga es. Kalau tidak terdapat bunga es atau tidak dingin sama sekali, bisa dipastikan bahwa refrigerator ini tidak bekerja secara normal. Ada beberapa peralatan yang digunakan untuk servis refrigerator. Yang pertama adalah APD. APD ini berupa satu pasang kaos tangan, kemudian sebuah masker, kemudian ada peralatan pendukung lainnya. Yang pertama adalah sebuah manifold, di mana manifold ini terdiri dari dua buah bagian atau dua bagian. Yang pertama yang warna biru ini, jadi yang warna biru ini adalah bagian tekanan rendah, sedangkan yang warna merah ini adalah bagian tekanan tinggi. Kemudian berikutnya adalah ini adalah sebuah flaring tool, di mana flaring tool ini digunakan untuk melebarkan sebuah pipa. Peralatan berikutnya adalah sebuah tang ampere. Nah, tang ampere ini nanti digunakan untuk mengukur arus yang masuk ke refrigerator. Kemudian berikutnya adalah sebuah tang. Jadi tang kombinasi ini kita gunakan nanti untuk memegang sebuah ventil yang nantinya digunakan sebagai arah masuk dan keluarnya sebuah refrigeran. Ya. Nah, kemudian ini adalah sebuah ventil. Jadi ventil ini nanti kita gunakan untuk sebagai jalur masuk dan keluarnya sebuah refrigeran. Dan tentunya kita membutuhkan salah satu alat ini. Ini adalah termometer, yang nantinya termometer ini nanti kita gunakan untuk mengukur berapa besarnya suhu yang masuk ke atau besarnya suhu di dalam freezer. Peralatan berikutnya adalah sebuah las asetilin. Nah, las asetilin ini nantinya yang akan digunakan untuk menyambungkan kedua buah pipa. Las asetilin ini terdiri dari dua buah tabung. Yang pertama adalah tabung oksigen, yang kedua adalah tabung LPG. Kemudian terdapat dua buah selang, di mana selang ini terdiri dari warna merah dan warna biru. Warna merah ini digunakan untuk saluran LPG, sedangkan untuk warna biru untuk saluran oksigen. Peralatan berikutnya adalah sebuah pompa vakum. Jadi nanti pompa vakum ini digunakan untuk mengeluarkan sisa udara yang ada di dalam saluran pipa. Untuk bahannya digunakan yang pertama satu buah tabung refrigeran R134A. Namun nanti untuk adik-adik semua, untuk refrigeran R14A ini, untuk satu tabung ini tidak langsung digunakan sekaligus, tapi nanti digunakan hanya sebagian saja tergantung kebutuhan. Untuk bahan berikutnya adalah sebuah perak las. Jadi nanti ini digunakan sebagai bahan tambahan untuk menyambung kedua buah pipa.
Sebelum kita melakukan praktek, anak-anakku sekalian, silahkan kerjakan soal-soal yang ada di link berikut ini. Untuk tahap berikutnya kita akan melakukan praktek. Jangan lupa kita gunakan APD kita dulu. Yang pertama adalah masker. Ini maskernya, kita gunakan sebaik mungkin. Yang kedua adalah sepasang kaos tangan. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk tahap berikutnya kita akan mencoba menyalakan las ini. Pertama kita buka yang LPG dulu, baru nanti yang ke oksigen. Nah, las ini sudah menyala, artinya las ini siap untuk digunakan. Langkah berikutnya adalah kita memasang manifold ke kompresor, kemudian ke pompa vakum, dan ke refrigeran. Pertama adalah yang warna biru, nanti kita pasang ke kompresor. Kemudian yang warna merah kita pasang ke pompa vakum. Langkah berikutnya adalah yang warna kuning ke bagian refrigeran. Nah, setelah terpasang semua, maka langkah berikutnya adalah membuka semua valve atau kran yang ada di sini, di manifold. Langkah selanjutnya adalah kita nyalakan pompa vakum. Kemudian nanti kita perhatikan jarum pada manometer warna biru. Jika nanti pada manometer warna biru menunjukkan posisi minus 20 atau minus 30 PSI, langkah berikutnya adalah kita tutup bagian manometer warna biru, kemudian warna merah. Setelah itu baru kita matikan pompa vakumnya. Langkah berikutnya kita melakukan pengisian, di mana pengisian ini nanti pertama kali kita isi refrigerannya ke refrigerator ini sebesar 10 PSI. Langkah berikutnya adalah kita mengisi refrigeran R134A ke bagian refrigerator.
Langkahnya adalah yang pertama kita buka saluran R134-nya, kemudian di bagian valve manometer yang warna biru kita buka secara perlahan sampai nanti menunjukkan angka 10 PSI. Nah, ini sudah 10 PSI. Kemudian kita tutup kembali. Setelah itu kita pasang tang ampere ini, kita nyalakan. Nah, bisa kita lihat bahwa tekanan nanti akan turun. Nah, kenapa turun? Karena dia sudah mulai sirkulasi. Ini kita tambah lagi. Kita tunggu kembali biar bersirkulasi dulu. Nah, kita isi saat ini dalam kondisi nyala sebesar 10 PSI. Berikutnya adalah kita pasang termometer ke bagian freezer. Ini adalah sensornya. Sebagai kesimpulannya yaitu yang pertama, pemasangan pipa ventil pada kompresor menjadi salah satu kunci apakah sistem itu terjadi kebocoran lagi atau tidak. Yang kedua, pada saat melakukan pemvakuman diusahakan sampai minus 20 bahkan minus 30 PSI. Untuk melakukan pengisian, lakukan pengisian pertama kali sebesar 10 PSI, kemudian dapat dilakukan penambahan. Jika suhu pada freezer sudah tercapai, maka proses pengisian sudah selesai dan refrigerator siap untuk digunakan. Tetap jaga kesehatan, semoga kita terhindar dari virus COVID-19. Semangat belajar, tekun, sukses selalu buat kalian semua. Untuk materi berikutnya yaitu troubleshooting refrigerator. Sebagai bahan referensi, nanti anak-anakku sekalian, nanti kalian bisa mengunduh atau mendownload modul yang sudah saya sediakan di link berikut ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan materi ini berguna buat kita semua. Saya ucapkan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekariga Jaya Jaya luar biasa.